Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Aisyarus Syuru' Alamatil Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita masih di bab tentang tanda-tanda jar. Sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa tanda jar ada 3, yaitu fathah, kasrah, kemudian ya, dan ketiga fathah. Dan kita sudah membahas tanda jar kasrah dan ya. Sekarang kita bahas tanda jar fathah, ya, niyabatul fathati anil kasrah. Qala al-Ajurrumi rahimallah, wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khabdi fil ismi alladhi la yansarifu, dan adapun fathah maka yang menjadi tanda bagi khafat pada isim yang tidak bertanwin. Ya, perhatikan di sini. Al-wawu lil istinafiyah amma harfu syartin al-fathatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fatakunu alfahu harfu jawabi syartin takunu fi'lun mudhari'un naqisun tarfa'u ismatan sibul khabara wasmuha dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ta'udu 'alal fathah. Alamatan khabaru takunu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih, ya. Wal jumlatu bin takunu wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabarul mubtada' lil khabdi, ini insyaallah jelas jar majrur, fil ismi juga jar majrur, alladhi ismun mausulun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin na'tun lil ismi la yansarifu la nafiyatun, dan la di sini nafiyah yang tidak berdampak apa-apa, tidak punya pengaruh kepada kata setelahnya. Yansarifu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal fa'ilu, fa'ilnya ini kembali kepada isim, karena yang tidak bertanwin sini adalah isim. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala al-ismi. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, tanubul fathatun lil kasrati wa takunu 'alamatan lil khabdi fi mawdi'in wahidin faqat. Ya, fathah menggantikan kasrah dan ia menjadi tanda bagi khafat pada satu tempat saja. Wa wal ismul mamnu' min as-sarf au at-tanwini, dan dia adalah isim yang dicegah dari sarf. Yang maksud dengan sarf adalah tanwin, ya, dicegah dari tanwin. Wa ma'lumun anna al-isma alladhi la yansarifu yurfa'u bid-dhammati wa yujarru bil fathati wa la yadkhuluhu tanwinun. Ya. Dan telah dimaklumi bahwasanya isim yang tidak bertanwin itu dirafakan dengan dhammah. Contohnya misalnya jaa Ahmadu, wa yujarru bil fathati, dan dijarkan dengan fathah. Contohnya marartu bi Ahmada, ya. Wa la yadkhulu tanwinun, dan ia tidak kemasukan tanwin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ali Imran ayat 84. Ya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan atas kami dan kepada apa yang diturunkan atas Ibrahim dan Ismail, Ishaq dan Yaqub, ya. Hadhil asmaul arba'atu majruratun wa alamatu jarihil fathatu niyabatan anil kasrati li'annaha mamnu'atun minas sarfi, ya. Keempat isim ini dijarkan dan tanda jarnya adalah fathah sebagai ganti dari kasrah karena dia adalah mamnu' minas sarf. Keempat isim ini maksud adalah Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub, ya. Kita tahu di sini ada huruf jar ala, tapi enggak dibaca wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqubi. Itu karena Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub itu mamnu' minas sarf, tidak boleh bertanwin, dan dia ketika dijarkan tandanya adalah fathah, makanya ala Ibrahim bukan ala Ibrahimi, ya. Wa illatul man'i fiha al-alamiyatu li'annaha a'lamu a'yanin wal ujmatu li'annaha asma'un a'jamiyatun. Wa majtama'a fi hadani muni'a min at-tanwini wal kasri, ya. Dan illah itu penyebab, ya, yang menyebabkan kata Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub ini termasuk mamnu minas sarf. Yang pertama karena dia al-alamiyah, karena dia adalah nama. Ya, karena bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub a'lamu a'yanin, nama-nama orang, ya. Wal ujmah, dan penyebab kedua karena dia adalah ajam. Li'annaha asmaun a'jamiyatun, karena dia adalah nama-nama yang bukan dari nama Arab, ya.
Wa majtama fihi hadani muni'a minat tanwini wal kasr, ya, wal kasri. Dan kata yang terhimpun padanya kedua hal ini, maka ia dicegah dari tanwin dan kasroh. Artinya kalau ada kata yang dia merupakan nama, dan yang kedua dia merupakan nama yang ajam, maka dia juga termasuk mamnu minas sarf. Wa ilaika nabdatun mujazatun 'anil mamnu' minas sarfi li'anna al-musannifa lam ya'rid lahu fi kitabihi hada. Dan untukmu sedikit penjelasan yang ringkas dari tentang mamnu minas sarf, karena sesungguhnya musannif yaitu Ibnu Jurum As-Sanhaji tidak menampilkannya pada bukunya ini, ya, karena kalau kita baca Jurumiyah memang beliau ini Ibnu Jurum hanya menyebutkan isim ghairu munsharif tanpa menjelaskan apa itu isim ghairu munsharif. Makanya kata Dr. Abdul Aziz, ya, dia akan menambahkan sedikit penjelasan tentang mamnu minas sarf. Tatimmatun fil mamnu minas sarf, ya, penyempurna pembahasan tentang mamnu minas sarf. Al-muradu bis-sarfi at-tanwin. Yang dimaksud dengan sarf adalah tanwin, ya. Wa hunalika asma'un tumna'u minat tanwini wa hiya tanqasimu ila qismaini. Al-awwalu a'lamun wasani sifatun. Yang dimaksud dengan sarf adalah tanwin. Artinya kalau mamnu minas sarf berarti dicegah dari tanwin. Dan di sana ada isim-isim yang dicegah dari tanwin, dan dia terbagi menjadi dua kelompok. Al-awwalu a'lamun, yang pertama nama-nama. Wasani sifatun, yang kedua sifat-sifat. Jadi ada kelompok nama-nama, ada kelompok sifat-sifat. Fa'amal a'lamu fa'innaha tumna'u minat tanwini wa tujarru bil fathati niyabatan anil kasrati fil ahwalil atiyati. Maka adapun nama-nama, ia dicegah dari tanwin dan dijarkan dengan fathah sebagai ganti dari kasroh pada kondisi-kondisi berikut ini. Al-ula, yang pertama, idza kana al-alamu muannasan, ya. Kalau namanya itu muannas, ka Su'ada wa Zainaba wa Hamzata, seperti Su'ad, Zainab dan Hamzah. Beliau ini menggabungkan antara yang muannasnya beneran, Zainab, ya, Su'ad, dengan yang muannasnya ini digunakan untuk laki-laki seperti Hamzah. Ya, Hamzah ini kan lafaznya aja yang muannas karena ada taknya, tapi maknanya dia adalah mudzakkar karena Hamzah digunakan untuk laki-laki. Baik. Asaniyah, kondisi kedua yang menyebabkan nama itu ghairu munsharif, idza kana ajamiyan, kalau dia termasuk nama ajam, yaitu nama yang bukan nama Arab. Ka Ibrahim wa Yusufa wa Lunduna wa Washingtona, ya. Seperti Ibrahim, Yusuf, London dan Washington. Jadi baik nama orang ataupun nama tempat, dia kalau ajam, bukan bahasa Arab, maka dia ghairu munsharif. As-salisa, yang ketiga, idza kana fihi alifun wa nunun zaidatani. Ya, kalau namanya itu ada alif dan nun tambahan. Ka Utsmana wa Safwana, seperti Utsman dan Safwan, ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, idza kana ala wazni fu'alu, ya. Kalau dia atas wazan fu'al, seperti ka Umar, ya, wa Zufara, ya. Contohnya Umar sama Zufar, ini nama, ya. Nama laki-laki Umar dan Zufar. Atau ada lagi Zuhal, ya. Al-khamisa, idza kana murakkaban tarkiban mazziyan muzizat ihdal kalimataini fil ukhra ka Hadramaut wa New York, ya. Jadi kalau namanya itu merupakan kalau namanya itu murakkaban, ya, disusun tarkiban mazziyan dengan tarkib mazzi. Nanti ada tarkib idofi yang mudhaf ilaih, ada tarkib mazzi, ya, majas saja. Di mana digabung salah satu dari kedua kata kepada yang selainnya, seperti Hadramaut. Hadramaut itu dari kata hadra, ya, hadar dan maut, ya. Digabung jadi Hadramaut, ya, Hadramauta. Walaupun kalau kita baca New York, ya. New York itu kan di versi bahasa Inggrisnya ada New dan York, ada dua kata. Nah, ini dua kata gabung seperti ini, itu juga merupakan ghairu munsharif, ya. Kemudian as-sadisa, yang keenam, idza kana ala waznil fi'li, ya, kalau namanya itu, ya, dari wazan fi'il. Nahu Yazidu Syammara, ya. Misalkan ada orang namanya Yazid. Kita tahu bahwasanya Yazid itu fi'il mudhari dari zada yazidu. Atau kalau ada nama orang Syammara, ya. Syammara, maka dia ghairu munsharif. Taib. Ini
6 keadaan ya di mana nama-nama termasuk ghairu munsharif. Sekarang kita bahas al-qismu tsani idza kana sifatan ya. Kalau isimnya itu sifat. Wa yumna min as-sarf fil ahwal al-atiyah, dan dicegah dari tanwin pada keadaan-keadaan berikut ini. Jadi tadi kita udah bahas 6 keadaan nama yang termasuk ghairu munsharif. Sekarang kita bahas keadaan-keadaan sifat ya. Kan tadi udah jelasin bahwa mamnun min as-sarf itu ada nama-nama dan sifat-sifat. Sekarang kita bahas yang sifat-sifat. Baik. Kondisi yang pertama, al-ula idza kanatis sifatu ala wazni fa'lan ya. Kadham'an dan syab'an ya. Kalau sifatnya itu atas wazan fa'lan seperti dham'an dan syab'an ya. Kemudian ada lagi misalnya ghadban ya, atshan dan sebagainya. Kemudian asaniyah idza kanat ala wazni af'al. Ya, yang kedua kalau dia atas wazan af'al. Sifatnya atas wazan af'al seperti ke ahsan afdal. Ya, ahsan afdal ya. Kita tahu ahsan ini termasuk afdal ini ahsan, afdal, akbar, ab'ad, asghar, isim tafdil ya. Termasuk juga warna-warna ya. Ini perlu ditambahkan ya, warna-warna seperti ahmar, asfar, abyad, azraq, ya akhdar, aswad dan sebagainya. Ya, pokoknya sifat. Warna itu kan sifat ya. Atas wazan af'al, maka dia ghairu munsharif. Kemudian yang as-salisa yang ketiga, fi ba'di awsafil adadi ya. Pada sebagian sifat yang termasuk adad. Ka uhada ya, seperti uhada ini dari bentuk wahid jadi uhada wa mauhada wa sunaa wa masna ila usyara wa ma'syara. Ya, kita tahu bahasanya waktu kita belajar tasrif ya, di sana ada istilah sulasi, rubai, khumasi. Ini wazannya sama dengan ini. Uhada, sunaa, sulasa, ruba'a, khumasa, sudasa, suba'a, dan seterusnya sampai usyara. Ya, ini semua ghairu munsharif. Begitu pula dengan yang wazannya mauhad, masna, ya, marba, ya, maslah sampai ma'syar, ini semuanya ghairu munsharif. Baik. Ar-rabi'ah, kondisi keempat, fi kalimati ukhor ya. Pada kalimat ukhor. Ukhor ini artinya yang lain ya. Nahu fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka iddah ya harus diganti dari hari-hari yang lain ya. Ukhor ya. Ini ukhor ini dia termasuk ghairu munsharif ya. Taib. Wa kullu wahidin min hadhil a'lami awis sifati munya min as-sarfi li illataini ya. Dan setiap salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat ini dicegah dari sorob ya karena dua illat. Al-alamiyatu wa ma'aha wahidun minal khamsatil madhkurati awil wasfiyatu ma'a wahidin minal arbatil madhkurati ya. Jadi setiap kata itu bisa menjadi ghairu munsharif ya kalau dia telah memenuhi minimal dua illat. Ya, kalau dia nama, maka dia pertama adalah nama dan bersamanya ada salah satu dari 5 yang sudah disebutkan ya. Kan tadi disebutin 5 keadaan yang menyebabkan nama itu ghairu munsharif. Atau kalau sifat ya sama, dia juga harus disertai oleh salah satu dari 4 yang telah disebutkan ya. Wa hunaka naun akhara ya. Hunaka naun akharu yumna'u min as-sarfi li'annahu ja'ala sighati muntahal jumu'i bi an kana 'ala wazni mafa'il aw mafa'il kama fatih wa masajid ya. Dan di sana ya ada macam lain ya yang dicegah dari sorob karena dia datang atas sighat muntahal jumu ya. Bi an kana 'ala wazni mafa'il ya. Yang mana sighat muntahal jumu itu datang atas wazan mafa'il atau mafa'il. Contohnya mafatih. Ya, mafatih ya ini jama' dari miftah ya. Miftah itu kunci, maka mafatih kunci-kunci. Kemudian yang wazannya mafa'il itu masajid, jama' dari masjid ya. Jadi di luar pembahasan tentang alam dan sifat ada satu pembahasan yang juga termasuk ghairu munsharif ya, yaitu sighat muntahal jumu.
Wa kadzalika ma kana makhtuman bi alifit ta'nis al-maqsurati ka Laila wa Hubla aw mamdudati ka Hamra wa Syaqra, ya. Dan begitu pula ada kata, ya, dan begitu pula kata yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah, ya, alif ta'nis maksurah yaitu alif yang diringkas, ya, seperti huruf ya bentuknya, ka Laila seperti Laila dan Hubla, ya. Atau alif ta'nis mamdudah, ya, alif ta'nis yang dipanjangkan seperti Hamra, Syaqra, ya. Hamra itu artinya merah, ya. Ini versi muannats dari ahmar. Kemudian Syaqra ini bule, ya. Ini untuk rambut. Jadi kalau orang-orang barat itu kita katakan wanitanya Syaqra'u, ya, bule, ya. Baik, jadi ini pembahasan yang terakhir tentang ghairu munsharif. Jadi memang kalau dulu kita belajar di ilmu untuk pemula, kita langsung dijelaskan begitu saja. Ada 10, yang pertama semua nama wanita, yang kedua semua nama laki-laki yang di harita marbutah. Itu karena masih pemula. Sekarang kita udah tahu sebab, ya, yang menyebabkan suatu kata ghairu munsharif itu karena minimal dia memiliki 2 ilat, ya. Dan kita bisa bagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok nama-nama dan sifat-sifat. Dan nama dan sifat ini, ya, termasuk ghairu munsharif kalau dia memiliki 2 ilat. Ilat yang pertama karena dia nama atau karena dia sifat. Ilat yang kedua karena dia mengikuti keadaan-keadaan yang telah disebutkan tadi oleh beliau di kitab ini, ya. Jadi ini insya Allah bisa dijadikan pegangan kita supaya kita lebih paham, ya, kenapa misalnya Ibrahim itu ghairu munsharif, kenapa Umar ghairu munsharif, dan seterusnya. Tapi barangkali sampai di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.